Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, anak-anak kelas 9 kita masuk ke subbab yang kedua mengenai transformasi geometri adalah refleksi. Nah, sebelum belajar, marilah kita membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, baik anak-anak, untuk refleksi ini atau nama lainnya adalah pencerminan. Ini sudah diajari kalau di SD. Biasanya menggunakan apa itu? Ketemu cermin terus mencari bayangannya. Ini juga nanti hampir sama, tetapi kita melihat secara geometrinya. Nah, seperti contoh gambar ini kan sebuah orang yang bercermin ya. Jadi mencari bayangannya nanti ketika dicerminkan. Otomatis nanti kan seperti ini konsepnya. Kalau ini adalah cermin, maka jika ini bendanya, maka bayangannya di sini, kira-kira seperti itu. Jadi kita melihat bayangan benda setelah dicerminkan. Ya, ini untuk materinya. Refleksi adalah pencerminan suatu objek pada koordinat kartesius dengan sumbu refleksi tertentu, atau sumbu refleksi ini adalah cerminnya kalau dalam pencerminan. Jadi kita melihat cerminnya itu nanti letaknya di mana, atau sebuah garis atau apa, atau sebuah titik. Nah, refleksi dinyatakan seperti ini. Kalau translasi kan seperti ini ya, A B. Nah, kalau refleksi biasanya seperti ini, A X, Y dengan M cerminnya apa, yang menjadi A aksen itu X aksen dan Y aksen. Kenapa ini tidak ada rumusnya? Karena nanti beda-beda. Jadi ini masih bentuk umum. X aksen itu bayangan dari X, Y aksen adalah bayangan dari Y, atau yang bawah itu juga sama ya. Ini masih bentuk umum karena nanti beda-beda. Jadi A aksen itu adalah bayangan dari A, maka titiknya adalah X aksen, Y aksen. Nanti kita melihat X aksen dan Y aksennya, kita lihat di berikutnya. Nah, ini contohnya. Ini adalah kumpulan dari beberapa hasil bayangan setelah dicerminkan dengan beberapa cermin. Nah, jadi titik asalnya X, Y, tetapi cerminnya ada banyak. Nah, ini adalah cermin-cerminnya. Nah, nanti kita bisa melihat bayangannya. Nah, yang pertama, titik pusat 0,0. Kalau titik awalnya X, Y, kalau dicerminkan dengan pusat 0,0, maka menjadi min X, min Y. Contohnya, kalau A-nya 2,3 berarti di sini ya. Dicerminkan dengan pusat 0,0. Cerminnya 0,0. Titiknya kan 0,0. Ini kan cerminnya kan di sini. Ini cerminnya. Nah, maka kalau dilihat, kalau ini dicerminkan ke sini, berarti bayangannya otomatis ke kan sini. Ini kan bayangannya kan jadi sini. Nah, maka bayangannya sesuai rumus, kalau X, Y maka bayangannya adalah min X min Y, berarti min 2, min 3. Nah, bisa dipahami ya. Jadi ini bendanya, ini cerminnya menjadi min 2, min 3. Kalau titiknya di sini dicerminkan ini kan cerminnya kan di sini, maka bayangannya di mana? Di sini. Ya kan? Kalau ini 2, min 1, maka bayangannya menjadi min X, min Y, berarti min 2. Benar ya, min 2, min Y, min 1, berarti satunya positif. Ya, seperti itu. Itu untuk titik pusat 0,0. Kemudian yang kedua, cerminnya adalah sumbu X. Jadi sumbu X ini sebagai cermin. Ini adalah cerminnya, sumbu X. Maka bayangan titiknya, kalau titiknya X, Y, maka bayangannya menjadi X, min Y. Jadi X-nya tetap, Y-nya yang berubah. Contohnya, titiknya di sini. Maka bayangannya di mana? Kalau cerminnya ini, bayangannya di atasnya sini kan. Nah, kalau ini kan dilihat titiknya berapa? 4, min 2. Nah, maka bayangannya X-nya tetap. Ini kan bayangannya kan menjadi 4, 2. Nah, dilihat coba, X-nya tetap 4, Y-nya berubah. Awalnya min 2 jadi 2. Berarti
jadinya min Y. Sama kalau titiknya misalkan di sini ya, ini berapa ini 10,1, maka bayangannya menjadi di bawahnya sini 10, min 1. Jadi X nya tetap, Y nya jadi negatif, yang min 2 jadi 2, yang 1 jadi min 1. Nah itu untuk sumbu X. Kemudian kalau bayangannya sekarang kalau cerminnya sumbu Y, berarti ini cerminnya. Nah, cerminnya sumbu Y. Nah, kita ambil contoh satu titik ya, misalkan sini 1,2. Maka bayangannya di mana? Di sini. Ini menjadi bayangannya. Koordinatnya berapa ini? Min 1. Bayangan di sini ya. Berarti min 1,2. Nah, yang berubah apa? Nilai X-nya. Y-nya tetap 2, sedangkan X-nya berubah jadi 1, jadi min 1. Misalkan titiknya di sini min 3, min 2. Bayangannya di mana? Nah, bayangannya di sini. Ini titiknya berapa? X-nya 3, Y-nya min 2. Nah, kita lihat coba. Nah, Y-nya tetap Y, X-nya berubah dari min 3 menjadi 3. Jadi kalau cerminnya sumbu Y min X, Y. Kemudian yang berikutnya garis Y, garis X sama dengan Y. Kalau digambarkan garis X sama dengan Y itu ini. Nah, ini adalah garis X sama dengan Y. Nah, maka rumusnya nanti adalah berubah menjadi Y, X. Nah, kita ambil contoh misalkan titiknya sini. Ini berapa koordinatnya? 3,1. Ya. Kalau sesuai rumus maka bayangannya harusnya menjadi Y, X. Kalau awalnya 3,1 maka bayangannya menjadi Y, X 1,3. Nah, kita lihat gambar bener gak? Nah, kalau di sini otomatis bayangannya di mana? Kalau titiknya di sini bayangannya di sini. Ya, ini kan termnya kan di sini cerminnya. Nah, ini titiknya. Nah, koordinatnya berapa ini? 1,3. Kalau titiknya 2,-3. 2,-3 berarti di sini. Ya, kalau ini cerminnya maka bayangannya di mana? Ingat Y, X berarti bayangannya menjadi Y, X berarti min 3,2. Kalau digambar berarti min 3,2 di sini. Nah, bisa dipahami ya. Ini 2,-3, bayangannya menjadi min 3,2. Itu kalau cerminnya garis X sama dengan Y. Kemudian berikutnya garis X sama dengan min Y. Nah, kalau digambar seperti ini garisnya. Nah, ini adalah garis X sama dengan min Y. Untuk refleksinya, bayangannya kalau titiknya X, Y maka bayangannya adalah menjadi min Y, min X. Contohnya kalau titiknya 1,3 maka bayangannya menjadi min Y berarti min 3, min X berarti min 1. Kalau kita gambar misalkan 1,3 ya, 1,3 di sini. Nah, maka bayangannya adalah di sebelah sini min 3, min 1. Nah, ini kan bisa dilihat cerminnya. Kalau titiknya 2,-5 misalkan, maka bayangannya min Y berarti min 5, berarti 5-nya jadi, kita hapus dulu aja, berarti min Y berarti min 5, berarti 5-nya positif, min X berarti min 2. Ini kalau titiknya 2,5. 2,5 itu ini ya, 2,5, maka bayangannya 5,2, berarti 5,2 di sini. Nah, benar kan dilihat dari cerminnya. Itu untuk garis X sama dengan min Y. Banyak kalau pencerminan.
dan beda-beda. Yang kedua adalah garis X sama dengan K. Garis X sama dengan K itu misalkan ini. Nah, ini kan garis X sama dengan 3. Ini kan X-nya 3 semua ini. Nah, maka ini K-nya nanti ini adalah nilai K-nya. Berarti K-nya sama dengan 3. Nah, maka rumusnya adalah 2K min X, Y. Misalkan kita ambil salah satu titik ya. Kalau misalkan titiknya 1,1. Nah, maka nanti bayangannya 2K. Kalau misalkan contohnya ini K-nya 3. Berarti 2 kali 3. 2 kali 3 6 min X, X-nya 1. Berarti 6 min 1 5. Y, Y-nya tetap nggak usah dihitung, berarti 5,1. Kalau digambar, nah ini 1,1, 5,1 di sini. Nah, benar kan? Dilihat dari pencerminannya. Jadi itu untuk X sama dengan K. Diingat-ingat ya. Kalau ini, nah, ini adalah garis X sama dengan 9. Kalau ini adalah X sama dengan min 3. Garis X sama dengan itu pasti garisnya tegak. Nah, kemudian garis Y. Nah, ini kebalik, ini harusnya Y ya. Kemudian garis Y sama dengan H. Nah, kebalikan. Maka bayangannya adalah X-nya tetap, bayangan Y-nya menjadi 2H min Y. Ini hampir sama. Misalkan garisnya ini. Nah, ini garis Y sama dengan min 2. Berarti ini adalah nilai H-nya adalah min 2. Nah, jadi kalau garisnya mendatar atau gambarnya garis Y sama dengan. Nah, maka X-nya tetap, bayangan Y-nya yang berubah. Contohnya kita ambil titik 4, min 3 misalkan. 4, min 3. Maka bayangannya berapa? X-nya tetap X, berarti 4-nya tetap 4. Y-nya berubah menjadi 2H min Y. H-nya kan min 2 ya. Berarti 2 kali H, 2 kali min 2, min 4. Min Y, min 3, min 3. Berarti min 4, min 3. Kalau dihitung, berapa ini? Min 4, min ketemu min jadi plus 3. Min 4 plus 3, min 1. Maka bayangannya adalah min 1. Nah, kalau digambarkan 4, min 3 itu ini. Bayangannya 4, min 1 di sini ya. 4, min 1 di sini. Ya, benar kan kalau dilihat cerminnya. Jadi kalau Y sama dengan itu garisnya seperti ini ya. Ini Y sama dengan 4. Ini Y sama dengan 2 dan seterusnya. Kalau mendatar Y sama dengan. Itu untuk garis Y sama dengan H. Yang terakhir titik C A, B. Jadi terminnya adalah titik. Nah, ini adalah sebenarnya ini adalah gabungan dari dua ini. Ini tadi Y ya. Gabungan dari ini. Jadi X-nya berubah sama kayak perubahan di X sama dengan, Y-nya juga berubah sama seperti perubahan di Y sama dengan. Nah, misalkan kita ambil contoh titiknya 1,1, 1,1. Nah, misalkan terminnya 2, min 1. Cerminnya 2, min 1, maka ini cerminnya. Nah, kita misalkan anggap ini cerminnya ya. Maka bayangannya 2X, 2A min X, 2B min Y. Sama aja ya, berarti ini adalah A-nya, ini B-nya, ini X, ini Y-nya. 2A min X, 2 kali 2, 4, min X min 1, berarti 3. 2B, 2 kali min 1, min 2, min 2 min 1, min 3. Maka bayangannya di sini. 3 min 3 di sini. Nah, kan bener ini kalau dilihat cerminnya. Ini titiknya, ini cerminnya, maka bayangannya di sini. Nah, itu untuk pencerminan. Jadi banyak yang harus diingat-ingat kalau pencerminan. Ini ya harusnya Y. Nah, jadi ada berapa nih? 1 2 3 4 5 6 7 8. Ada 8 bentuk cermin yang berbeda. Kita masuk ke contohnya. Yang pertama, tentukan bayangan P1, min 3 jika direfleksikan terhadap. Nah, yang pertama dulu, titik pusat 0,0. Nah, yang A ya. P-nya 1, min 3. Direfleksikan terhadap titik pusat O
0,0. Nah, ingat rumusnya tadi apa? Ini rumusnya apa? Kalau dilihat di rumusnya, ini adalah kalau x, y menjadi ya, ini menjadi min x, min y. Berarti ini min x, p aksennya min x berarti min 1, min 3 berarti min 3, berarti jadinya plus 3. Nah, yang B diterminkan terhadap sumbu x. Sumbu x tadi apa perubahannya? Kalau terhadap sumbu x, maka yang berubah adalah y-nya. Benar, berarti x-nya, min y. Ingat-ingat. Berarti P-nya 1 min 3 direfleksikan terhadap sumbu x, maka P aksennya x-nya tetap x, y-nya jadi min y, berarti min 3, jadinya 3 positif. Yang C sumbu y itu y-nya yang tetap, x-nya yang berubah menjadi min. Ingat-ingat rumusnya. Berarti kalau P-nya 1, min 3 diterminkan terhadap sumbu y, maka P aksennya x-nya jadi min x, berarti min 1, y-nya tetap y, tetap min 3, enggak berubah. Sekarang yang D, garis x sama dengan y, perubahannya menjadi y, x dibalik. Maka P-nya 1 min 3. Kalau ini garis x sama dengan y, maka P aksennya diubah, berarti min 3,1 dibalik. Sekarang yang E, direfleksikan terhadap garis x sama dengan min y. Ingat ya, tadi perubahannya apa? Menjadi min y, min x dibalik dan menjadi min semua. Berarti P aksennya min y, berarti min 3 plus min x, berarti min 1. Nah, kalau digambar, kalau pakai bantuan gambar ini ya. Nah, ini titik P-nya, kalau cerminnya 0,0, otomatis bayangannya di sini. Berapa ini koordinatnya? Min 1,3. Benar ya? Nah, ini untuk 0,0. Kemudian kalau sumbu x, berarti cerminnya ini, cerminnya sumbu x, maka bayangannya di sini. Koordinatnya berapa ini? 1,3. Nah, ini benar juga. Ini kalau mau ngecek dengan menggunakan gambar. Kemudian sumbu y itu ini. Kalau ini titiknya, maka bayangannya di sini. Nah, berapa ini? Koordinatnya min 1, min 3. Nah, benar ya, min 1, min 3. Itu untuk sumbu y. Sedangkan garis x sama dengan y. Garis x sama dengan y itu kan seperti ini tadi. Kalau titiknya di sini, maka bayangannya di sini. Maka titik koordinatnya berapa ini? Min 3,1. Sesuai perhitungan kita. Yang terakhir, kalau terminnya x sama dengan min y. Kalau titiknya di sini, maka bayangannya dekat di sini. Koordinatnya berapa ini? 3, min 1. Nah, ini juga sesuai semua. Itu untuk pencerminan. Ingat-ingat, banyak rumusnya. Kemudian yang kedua, tentukan bayangan A min 2,2 jika direfleksikan terhadap garis x sama dengan 1, y sama dengan min 2, dan titik 2,1. Ini harusnya titiknya A ya. Ini A. Nah, ingat-ingat rumusnya tadi. Yang A dulu. A itu min 2,2. Direfleksikan terhadap garis x sama dengan 1. Ingat gak rumusnya apa? Rumusnya apa tadi? Kalau x sama dengan, maka yang berubah hanya nilai x-nya. Benar. Rumusnya apa? 2k min 1, 2k min x, y. Y-nya berubah, enggak berubah. Berarti ini rumusnya adalah 2 kali. Oh, ini kasih aksen dulu ya. Maka bayangan dari A aksen 2K, berarti 2 kali 1, K-nya 1, dikurangi X-nya berapa itu? Min 2,
koma y-nya tetap 2. Maka A aksennya 2 kali 1 2 min ketemu min plus koma 2. Maka A aksennya adalah 4 koma 2. Itu untuk bayangan yang pertama. Sekarang yang B, hanya min 2,2 direfleksikan terhadap garis Y sama dengan min 2. Ingat rumusnya, kalau garis Y sama dengan, yang berubah adalah Y-nya. X-nya tetap X, Y-nya tadi apa rumusnya? 2H min Y ya. Berarti X-nya tetap min 2, X tetap X, koma 2H, berarti 2 kali H-nya min 2. 2 kali min 2 dikurung biar enggak salah sangka menjadi kurang, dikurangi Y-nya 2. Berarti A aksennya min 2 tetap min 2, 2 kali min 2 min 4 min 2. Maka aksennya adalah min 2 min 4 min 2 min 6. Nah, seperti itu caranya. Kemudian yang C. C ini adalah gabungan ya, jadi nanti X-nya berubah menjadi 2K min X, Y-nya berubah menjadi 2H min Y. Nah, coba kita hitung. A min 2,2 direfleksikan terhadap titik 2,1. Maka bayangan A aksennya, rumusnya kita tulis ya, 2K min 1, berarti 2 ini K-nya 2, ini hanya, ini X, ini Y-nya. Berarti 2 kali 2 min X berarti min 2, koma bayangan Y-nya 2H berarti 2 kali 1. Ini 1 hanya, min Y berarti min 2. Berarti A aksennya adalah 2 kali 2 4, min ketemu min plus 2, koma 2 kali 1 2 min 2. Di aksennya 4 plus 2 6, 2 min 2 0. Nah, kalau dilihat di gambar yang pertama X sama dengan 1 ya, ini ya X sama dengan 1, ini garis X sama dengan 1. Maka bayangannya kalau titiknya di sini, maka bayangannya pasti di sini. Koordinatnya berapa ini? 4,2. bener enggak? Benar. Itu untuk yang pertama. Kemudian yang kedua, Y sama dengan min 2. Y sama dengan min 2, berarti ini garisnya Y sama dengan min 2. Bayangannya di mana kalau titiknya di atas ini? Berarti bayangannya di bawah sini. Koordinatnya berapa ini? Min 2, min 6. Nah, benar juga. Kemudian yang terakhir, titik min 2,2. Min 2,2 itu berarti titiknya di titiknya 2,1 ya. Cerminnya 2,1 di sini berarti. Maka kalau di sini, maka kita cerminkan, maka bayangannya di mana? Nah, bayangannya di sini. Koordinatnya berapa ini? 6,0. Nah, sesuai perhitungan kita. Berarti ini juga benar. Jadi itu untuk beberapa contohnya. Next, yang nomor 3. Segitiga ABC direfleksikan terhadap sumbu Y sehingga bayangannya terletak di koordinat A aksen 4,3, B aksen min 1,3 dan C aksen 0,5. Tentukan koordinat titik sudut segitiga ABC sebelum direfleksikan. Nah, ini sama seperti di transaksi, yang diketahui bayangannya dicari titik awalnya. Kita bentuk umum dulu ya. Kalau titiknya P, X, Y itu direfleksikan terhadap sumbu Y, refleksinya sumbu Y, maka bayangannya apa? Ingat, terhadap sumbu Y, berarti yang berubah adalah X nya, berarti X nya menjadi min X, Y nya tetap Y. Nah, dari sini maka ini adalah bayangan dari X atau X aksen, ini adalah bayangan dari Y atau Y aksen. Dari sini maka X aksennya adalah min X, sedangkan Y aksennya adalah Y. Nah, kita masukkan yang pertama, A
A-nya X, Y direfleksikan terhadap sumbu Y, bayangan A aksennya adalah 4, min 3. Berarti ini X aksennya adalah 4, X aksen itu min X ya, min X nya 4, berarti X nya sama dengan 4. Kemudian Y aksennya adalah min 3, karena Y aksen itu sama dengan Y, berarti Y sama dengan min 3. Berarti nilai A nya, titik A nya adalah 4, min 3. Nanti B juga sama pastinya, B itu X, Y, kita misalkan X, Y terhadap sumbu Y, bayangan B aksennya adalah min 1, min 3, maka X aksennya adalah min 1, karena X aksen itu adalah min X, berarti min X sama dengan min 1, X nya sama dengan 1. Kemudian Y aksennya sama dengan min 3, Y aksen itu sama dengan Y sama dengan min 3, berarti B nya adalah 1, min 3. C nya juga sama ya, enggak tahu titiknya, sumbu Y, berarti C aksennya adalah 0,5, berarti X aksennya adalah 0, min X aksennya, min X nya, karena X aksen adalah min X juga 0, berarti X nya tetap 0. Y aksennya adalah 5, Y aksen itu sama dengan Y 5, berarti titiknya adalah 0,5 C nya. Nah, itu untuk menentukan titik awalnya. Yang B, sebuah garis Y sama dengan 3X plus 5 direfleksikan terhadap garis X sama dengan min 2. Tentukan bayangan garis tersebut. Sama kayak di bab translasi, kita misalkan titik sembarang ya, A nya X, Y direfleksikan terhadap garis X sama dengan min 2. Ingat rumusnya apa? A aksennya, masih ingat rumusnya ya, 2K min X, Y, maka A aksennya 2K, K nya min 2, berarti 2 kali min 2 min X, Y, berarti A aksennya 2 kali min 2 min 4 min X, Y, berarti ini adalah bayangan dari X atau X aksen, ini adalah bayangan dari Y. Nah, kalau mencari bayangan berarti kita membuat persamaannya dari atas biar enak. Min 4 min X sama dengan X aksen, maka min X sama dengan X aksen, min 4 pindah ruas jadi plus 4, maka X nya sama dengan, biar jadi X sama dengan, kita kalikan dengan min 1 semua ya, jadi ini min X aksen min 4. Ini untuk X nya. Sekarang Y nya sama dengan Y aksen, udah berhenti karena sudah ketemu Y sama dengan, maka dua nilai ini kita masukkan ke persamaan awal. Y sama dengan 3X plus 5, Y nya sama dengan Y aksen, X nya sama dengan min X aksen min 4 plus 5, berarti Y aksen sama dengan 3 kali min X min 3X aksen, 3 kali min 4 min 12 plus 5, kita teruskan di sini, berarti Y aksennya sama dengan min 3X aksen min 12 plus 5 min 7. Nah itu karena sudah selesai, maka ini adalah bayangannya karena sudah bentuknya aksen. Jadi bayangannya adalah Y sama dengan min 3X min 7. Kita hilangkan aksennya sebagai bentuk persamaan garis biasa. Nah, yang nomor 5, sebuah parabola setelah direfleksikan terhadap titik pusat 0,0, bayangannya menjadi Y sama dengan X kuadrat min 4X min 8. Tentukan persamaan parabola sebelum direfleksikan. Sama ya, kita buat titik bebasnya dulu X, Y. Refleksinya titik pusat 0,0, maka aksennya apa bayangannya? Min X, min Y. Ingat-ingat, maka ini adalah X aksen, ini adalah Y aksen. Karena ini bayangan, maka ini kita anggap aja ini adalah Y nya aksen, X nya juga aksen kuadrat min 4X aksen min 8.
gitu ya. Jadi X aksennya adalah min X, kemudian Y aksennya adalah min Y. Nah, jadi ingat-ingat, kalau yang ditanyakan bayangan maka mencari X sama dengan atau Y sama dengan. Kalau yang diketahui benda aslinya maka pembuatnya adalah X aksen sama dengan atau Y aksen sama dengan. Nah, kalau sudah ketemu seperti ini, kita masukkan ke persamaan. Y aksen sama dengan X aksen kuadrat min 4 X aksen min 8. Y aksennya adalah min Y, X aksennya adalah min X, dikurung ya, dipadatkan. X aksennya adalah min X min 8. Berarti min Y sama dengan min X kuadrat, tetap X kuadrat, min 4 kali min X plus 4X positif ya, min 8. Biar jadi Y nya positif kita kalikan min 1, berarti Y sama dengan min X kuadrat min 4X plus 8. Jadi ini adalah persamaan awalnya. Nah, jadi persamaan awalnya adalah Y sama dengan min X kuadrat min 4X plus 8. Jadi itu untuk beberapa contoh refleksi ya. Selamat belajar. Ini refleksi banyak, macam-macam cerminnya, dipelajari dengan baik. Jangan lupa di like dan subscribe, dan bisa dibagikan ke teman kalian, barangkali bermanfaat untuk bahan belajar. Cukup dari Pak Imam, kita tutup dengan baca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.